Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripandi Anggara Saputra dari Pendidikan Komputer FKIP Universitas Norman. Saya sebagai peserta media pembelajaran yang berjudul Prinsip-Prinsip Perbankan. Maka dengan ini saya mengajak teman-teman untuk menyimak penjelasannya. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi prinsip-prinsip perbankan. Nah, melalui video ini diharapkan teman-teman dapat mencapai indikator pencapaian sebagai berikut. Kita punya bank umum seperti Mandiri, BCA, BRI, dan lain-lain. Tapi Bank Indonesia itu apa? Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia, yang diibaratkan banknya para bank. Tujuannya ada dia ya untuk menjaga kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, menjaga kegagalan perbankan, dan menumbuhkan ekonomi negara. Jadi dia berbeda dengan bank umum. Bank umum itu ingin mencari uang dengan cara jual produk jasa layanan keuangan kepada masyarakat. Bahkan beberapa bank menerbitkan saham yang bisa dibeli oleh masyarakat. Sedangkan bank sentral tidak mencari uang. Tidak jualan produk jasa layanan keuangan pada masyarakat, dan bukan perusahaan yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi, apakah Bank Indonesia itu bagian dari pemerintah? Bukan. Sebab dia independen. Yang artinya pemerintah itu tidak bisa intervensi kebijakan moneter yang dia buat. Kenapa dibuat begitu? Apakah lebih baik kalau Bank Indonesia tidak independen? Agar bisa dikontrol langsung oleh pemerintah. Kan dulu The Fed, bank sentralnya Amerika, karena dia juga lembaga independen yang tidak bisa dicampur tangani oleh pemerintah, sering mendapatkan kritikan dari Presiden Trump di media sosial. Berarti harusnya lebih baik kalau bank sentral itu tidak independen ya? No. Kenapa Bank Indonesia, bank sentralnya negara kita itu berpisah dengan pemerintah kita sendiri? Sedangkan tugasnya adalah memperbaiki ekonomi negara kita, kenapa tidak digabung saja dengan pemerintah? Begini, jadi Bank Indonesia itu membuat kebijakan moneter, sedangkan pemerintah itu membuat kebijakan fiskal. Hah? Apa bedanya? Bedanya kebijakan moneter itu mengatur suku bunga, mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal itu mengatur pajak, mengatur anggaran belanja negara, subsidi, dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah perpajakan itu bukan tugasnya Bank Indonesia, karena itu adalah job desk dari Kementerian Keuangan. Dulu Bank Indonesia pernah digabung dengan pemerintah, sebelum ada undang-undang tentang independensi Bank Indonesia pada tahun 1999 pada zaman Orde Baru. Dan apa yang terjadi? Ya, pemerintah mengintervensi kebijakan Bank Indonesia demi kepentingan mereka. Jadi, apabila budget negara itu bermasalah, pemerintah bisa mempengaruhi Bank Indonesia untuk membeli obligasinya mereka, supaya seolah tidak terjadi apa-apa. Akibatnya negara kita itu inflasi, karena uang rupiahnya dicetak terus-menerus. Setelah inflasi, rupiahnya juga jadi merosot nilainya. Suku bunga juga bisa dengan mudah dipermainkan. Nah, ini adalah salah satu penyebab Indonesia krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Masih belum terjawab kenapa Bank Indonesia itu dipisah dari pemerintah. Ya, jawabannya supaya tidak ada tekanan atau pengaruh politik dari pihak manapun.